Oke, di sini kita akan membahas mengenai menggambar ragam hias pada bab 2. Nah, yang pertama adalah pengertian ragam hias. Nah, ragam hias itu sering juga disebut dengan ornamen, merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam, flora, dan fauna. Pembuatan ragam hias sendiri didasarkan atas kebutuhan masyarakat, baik yang bersikap praktis maupun yang terkait dengan kepercayaan. Fungsi ragam hias. Setiap daerah memiliki kekayaan flora dan fauna. Hal ini menjadikan simbol atau ciri suatu daerah dan mendorong masyarakat mengabadikan pada bentuk ragam hias. Nah, ragam hias flora dan fauna dijumpai pada bangunan atau arsitek rumah-rumah adat daerah. Ragam hias dapat dibuat di atas kayu, kain kulit, serta tembaga. Motif ragam hias, yang pertama ada ragam hias floral atau vegetal. Nah, bentuknya kayak bunga. Nah, flora sebagai sumber objek motif ragam hias dijumpai hampir di seluruh pulau di Indonesia. Ditemukan pada barang seni. Ragam hias yang kedua adalah motifnya fauna. Nah, di sini ada gambar motif gajah. Nah, bentuk motif animal dapat dibuat berdasarkan jenis binatang. Dalam pembuatannya bisa digabung dengan motif hias vegetal atau motif geometrik. Ragam hias bentuk fauna dapat dijadikan sarana memperkenalkan kearifan lokal seperti cendrawasih di Papua, komodo di NTT, dan lain-lain. Selanjutnya, motif ragam hias yang ketiga yaitu ragam hias geometris. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk geometris dan digayakan sesuai dengan selera imajinasi pembuatnya. Ke ragam hias figuratif. Bentuknya seperti ini. Nah, ragam hias figuratif berupa objek manusia yang dapat digambarkan dengan mendapat penggayaan bentuk. Biasanya terdapat pada bahan tekstil maupun bahan kayu. Teknik menggambar ragam hias. Yang pertama ada aturan yang harus diperhatikan, yaitu perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Yang kedua, persiapkan alat dan media gambar. Yang ketiga, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Yang keempat, buat sketsa di salah satu kotak atau bidang yang telah dibuat sebelumnya. Yang kelima, buat bentuk yang sama, bisa dijiplak pada bidang yang lain. Yang keenam, warnai gambar. Menggambar ragam hias flora. Nah, ini ada gambarnya. Yang pertama adalah membuat pola ragam hias yang akan digambar. Perhatikan komposisi pola ragam hiasnya. Nah, yang kedua, tetapkan letak objek gambar pada tempat yang sudah ditentukan. Yang ketiga, lengkapi gambar dengan pensil warna. Nah, selanjutnya teknik menggambar ragam hias fauna. Di sini ada gambar burung. Buatnya yang pertama membuat gambar bulatan besar dan kecil sebagai badan dan kepala burung. Yang kedua melengkapi gambar dengan bentuk sayap, ekor, kaki, jambul, mata, dan paruh. Nah, yang ketiga
menambahkan garis-garis untuk menghias bagian ekor dan sayap. Yang terakhir, menyelesaikan dengan mengisi bidang-bidang dengan warna yang menarik. Nah, cara untuk menggambar ragam hias geometris: yang pertama, membuat ukuran pola bidang gambar geometris. Yang kedua, membuat gambar geometris. Dan yang ketiga, mewarnai ragam hias geometris. Menggambar ragam hias manusia merupakan motif hias figuratif menggunakan motif manusia yang digambar dengan penggayaan tertentu. Biasanya digunakan pada karya tekstil maupun kayu.